Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabio Selby Al Nurhilmi. Saya dari PI 2A. Di sini saya ingin sedikit berdakwah atau sedikit menyampaikan ilmu kepada kalian mengenai Islam dan ilmu pengetahuan. Langsung saja, mengapa sih kita sebagai orang Islam kita harus mempelajari iptek? Ya, yang jelas karena manusia agar bisa sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan manusia bisa menjadi pemimpin atau khalifah di bumi ini. Kemudian, apa sih hubungan atau korelasi antara Islam dan iptek? Yang jelas, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 80 menyebutkan bahwa dan telah kami ajarkan kepada Daud untuk membuat baju besi untuk kamu guna memeliharamu dalam peperanganmu. Maka hendak kau bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam sangat mengajarkan kita atau sangat menganjurkan kepada manusia untuk menciptakan atau membuat suatu alat yang mempermudah pekerjaan kita sebagai manusia. Yaitu contohnya yang ada di sekitar kita yaitu teknologi. Lalu teknologi memiliki dua sisi atau seperti mata pedang yang bermata dua. Yang saya maksud adalah teknologi bisa menjadi hal yang baik untuk kita dan teknologi bisa menjadi hal yang buruk atau musuh untuk kita. Mengapa demikian? Teknologi bisa disebut hal yang baik ketika teknologi kita dapat memanfaatkannya dengan hal yang baik-baik juga, seperti menambah ilmu pengetahuan, kita bisa menambah wawasan yang lebih luas tentang Islam. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat perkembangan zaman yang sekarang ini, zaman berkembangnya pesat iptek sekarang ini. Kemudian apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu jika kita sebagai orang Islam kita terjerumus atau terseret ke dalam hal-hal yang buruk. Misalnya teknologi ini bisa membuat kita atau menyeret kita seperti hal-hal yang buruk, yang contohnya yaitu yang ada di sekitar kita seperti hacker. Hacker itu dia mencuri atau membobol atau menerobos suatu data rahasia yang seharusnya dia tidak miliki dari perusahaan ataupun seseorang. Hal tersebut adalah hal yang tercela. Karena apa? Karena mencuri adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya itulah dampak-dampak yang ada, dampak-dampak dari teknologi yang ada di kehidupan manusia. Selanjutnya langsung saja ke peradaban Islam terhadap peradaban modern. Peradaban Islam terhadap peradaban modern misalnya yang dapat kita lihat yaitu tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat berupa aljabar, asimut, alkohol ataupun logaritma. Kemudian dapat berupa politik. Politik yaitu di sini Islam terkesan sebagai alat justifikasi semata dengan demokrasi versi barat. Kemudian isu-isu sosial. Isu-isu sosial menyangkut syariat historis ataupun status wanita dalam Islam. Kemudian ekonomi, lembaga keuangan Islam modern kini mendirikan sebuah bank simpanan lokal tanpa bunga. Langsung saja. Kemudian ada juga sekarang latar belakang modernisasi Islam. Latar belakang modernisasi Islam yaitu bersifat junut, kemudian terpecah belah, kemudian kontak Islam dengan Barat, dan yang terakhir yaitu buku Renaissance. Oke, kalian pasti punya tokoh atau sebuah orang yang bisa menginspirasi kalian agar kalian ingin semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ya, seperti halnya tokoh-tokoh ilmuwan Islam, dia sangat berani sekali untuk mencari ilmu pengetahuan yang banyak dan luas. Saya ambil contoh satu tokoh yaitu
Abbas Qasim bin Firnas, atau dia disebut dengan Ibnu Firnas. Dia adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat berpengaruh terhadap peradaban modern, peradaban dunia. Misalnya itu saya sangat mengidolakan tokoh ini. Kebetulan saya juga menyukai tokoh ini. Kenapa demikian saya menyukai tokoh ini? Ya, yang jelas karena dia adalah orang yang sangat pandai. Dia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Dia juga orang yang pertama kali bisa terbang, dan dia juga disebut sebagai sang penerbang. Selain itu, dia sangat menguasai ilmu pengetahuan di bidang kimia, dan dia tuh sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Dia sering melakukan penelitian, dia sering mencari ilmu pengetahuan tentang apapun yang dia ingin dapatkan. Dan yang paling penting adalah dia adalah orang yang sangat disiplin dalam berbagai hal, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Itulah yang sangat saya banggakan, dan kenapa saya bisa mengidolakan tokoh-tokoh seperti itu. Tokoh-tokoh seperti ini sangat membuat kita agar semangat kita tuh bangkit untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam Islam, karena itu adalah perintah Allah agar kita menuntut ilmu pengetahuan. Selain itu, dengan mencari ilmu pengetahuan, kita dapat mengetahui perkembangan zaman, situasi dan kondisi zaman sekarang ini dengan adanya peradaban Islam ataupun peradaban modern mengenai iptek. Di sini saya akan menjelaskan dua hadis yang memerintahkan atau menyeru kepada manusia agar manusia giat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Baik, inilah hadis yang pertama yang saya sampaikan untuk kalian agar kalian semangat menuntut ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu, artinya menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Di situ kita harus menuntut ilmu dengan semangat, dan kita harus banyak-banyak mencari ilmu pengetahuan agar kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian hadis berikutnya yaitu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu yang berarti menuntut ilmu sejak buayan hingga liang lahat. Allah sudah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari kita lahir, sejak kita buayan ibu hingga kita mati di liang lahat. Itulah kenapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan dari dakwah ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya minta maaf kurang lebihnya dari saya jika ada kesalahan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.